Ice Bucket Challenge atau mengguyur diri dengan air es merupakan kampanye dukungan untuk menggalang dana bagi penderita ALS. Meski tujuannya mulia, banyak orang yang belum mengetahui dampak mengguyur air es ke diri sendiri bagi kesehatan. Ya, itu adalah beberapa efek samping dari melakukan tantangan Ice Bucket Challenge. Nanti akan saya tanyakan langsung kepada Dr. Taufan Budi, ahli bedah syaraf dari Medistra. Oke, tadi kita sempat membahas mengenai stem cell. Sejauh mana ini bisa dilakukan di Indonesia? Perbandingannya di luar negeri seperti apa, ya, dokter? Kalau stem cell biasanya di Indonesia yang banyak adalah yang masih belum jelas itu karena untuk kecantikan ya. Itu banyak sekali yang sudah melakukan. Tapi yang sudah melakukan secara resmi banyak kan masih dalam penelitian. Walaupun penelitian ini juga beberapa yang saya kenal banyak memakai adalah Profesor Tisantoso di Rumah Sakit Medistra, tempat kami berpraktek di sana. Kemudian juga ada yang untuk jantung ya. Dia udah termasuk pionir untuk di Asia Tenggara. Termasuk pionir di Asia Tenggara. Sedangkan untuk kaki juga sudah ada di Medistra, tapi dilakukannya di RSCM karena memang untuk penelitian masih dibatasi di instansi tempat-tempat instansi yang pemerintah. Nah, kalau di luar negeri memang sudah menyebar kemana-mana, terutama kayak di khususnya untuk saraf ya itu yang sangat maju adalah di Cina. Karena di Indonesia kan kalau aborsi masih ilegal, tapi kalau di Cina itu aborsi mungkin jadi legal karena satu penduduknya sudah terlalu banyak. Iya, cuma boleh punya anak satu, anak kedua harus diaborsi. Nah, untuk membuat stem cell untuk saraf itu susah. Kalau untuk dari mesenkimal, untuk dari sel lemak segala macam bisa dibikin, tapi untuk kulit mudah. Tapi kalau untuk saraf itu susah. Nah, oleh karena itu kami di sini masih paling membuat dari sel saraf satu di hidung nih diambil. Nah, kalau di Cina dia bisa ngambil dari janin. Nah, ini yang impossible untuk dilakukan di sini. Di Indonesia nggak mungkin karena ya ini dari janin yang diaborsiin, bagaimana hukumnya? Artinya aksesibilitas dari masyarakat ataupun orang yang terdiagnosis ALS ini sebetulnya kemungkinannya ada, namun ini untuk yang melalui stem cell yang janin ini di Indonesia tidak mungkin gitu ya? Masih panjang. Saat ini pun walaupun di Cina itu juga masih dalam penelitian, belum bisa publikasi, masih di antara para dokter, belum publikasi luas. Sebelum kita membahas mengenai bahaya dari Ice Bucket Challenge, sebetulnya apa yang harus dilakukan pertama kali ketika terdiagnosis mengidap ALS ataupun mengetahui bahwa ada keluarga yang mengidap ALS, dokter? Ya, memang kalau pertama biasanya ada kram-kram, kemudian ada kedutan untuk tangan atau kedutan untuk kaki, tergantung karena masing-masing mulainya sering berbeda. Nah, antara kakinya kedutan atau tangannya kedutan. Kalau biasanya pertama kalau kena tangan nanti nextnya tangan kiri, kemudian nanti tangan kanan. Kalau yang kaki nanti kaki kanan, kaki kiri kaki kanan. Jadi gantian. Nah, nanti baru pelan-pelan dari kesemutan nanti akan jadi lemah. Nah, karena lama-lama akhirnya tidak bisa bergerak. Nah, kalau tidak bisa bergerak akhirnya ototnya jadi kecil karena tidak pernah dipergunakan. Nah, otot-ototnya jadi mengecil. Nah, itu kalau udah kayak gitu udah mulai parah. Nah, yang biasanya terakhir itu adalah otot ya. Setelah itu otot menelan, otot pernafasan. Nah, biasanya kalau udah nggak bisa nelan, liurnya jadi banyak. Jadi kalau awal kita sudah mulai ada kram, ada vasikulasi, ada kedutan-kedutan, ya tidak salah kalau kita bisa ke dokter ahli saraf setempat ya, yang terdekat. Jangan cari yang jauh-jauh. Apa yang betul, karena untuk jauh-jauh pun juga. Untuk bisa melakukan Ice Bucket Challenge, apa yang harus diperhatikan dari kondisi tubuh? Mengingat tadi ada beberapa efek samping seperti hipotermia, kemudian juga bisa mengganggu ritme jantung dan lain sebagainya. Ya. Pertama kalau bisa yang melakukan yang tidak punya penyakit jantung atau tidak punya darah tinggi atau tidak minum obat darah tinggi. Tapi andai kata pun masih ingin melakukan juga sebenarnya
kita jangan terlalu takut. Kalau semua takut ini, takut itu, kan kita hidup-hidup cuma sekali ya. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa berperan untuk donasi. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita lihat Komandan Picard di film Star Trek kalau nggak salah, itu dia Ice Bucket Challenge-nya itu cuman air taruh di gelas, dia minum. Nah, cuma Ice Bucket Challenge kayak gitu. Karena yang penting ada bucketnya kan. Nah, Ice Bucket. Tapi sekarang berkembang sudah menyiram air dingin ke tubuh. Nah, itu kan sebenarnya bisa dipersiapkan. Jadi sebelum kita lakukan, tentu kita sudah siap-siap. Siapa yang akan bantu atau diri kita sendiri yang akan menyiramkan air esnya atau teman kita yang akan menyiramkan air esnya. Siapkan juga handuknya, siapkan air hangat atau teh hangat atau susu hangat. Jadi sebelum dilakukan kita udah siap dulu. Jadi jangan kita konyol. Habis kita disiram terus kita kedinginan ya. Kita kalau begitu habis disiram terus kita pakai handuk kan udah nggak jadi masalah. Sebisa mungkin Ice Bucket Challenge ini bukan hanya tren media sosial saja ya. Bagaimana kita kemudian bisa memberikan donasi untuk riset. Ini juga suatu bentuk keriangan kan. Suatu bentuk keceriaan. Setidaknya kita menjadi lebih aware apa itu ALS. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasan dari Anda. Sukses untuk Anda, selamat siang.